nasihat dari guru kita Habib Umar ini bahwa sedang sakit aja tetap kalau bisa sholat gitu ya. Selama masih akal sehat ini diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti di situ adalah letaknya kewajiban kita untuk sholat kan gitu. Nah kecuali tadi seperti apa yang dikatakan guru kita Ustadz Maulana, kalau sampai mungkin orang yang pikun ya, udah mulai lupa. Kadang-kadang, ih orang tua saya udah nggak sholat nih karena pikun gitu loh. Ini nggak ada kewajiban, nggak ada bayar juga ya gitu ya. Ini Masya Allah. Nah Bib sekarang kita lanjut lagi nih Bib nih. Bisa ngebayar sholat ini atau melakukan qadha sholat ini sebaiknya bagaimana nih? Karena kan kita kan kadang-kadang apa ya, nggak tahu gitu loh. Ini baiknya ntar aja atau kalau misalnya maghrib di maghrib, zuhur di zuhur seperti tadi atau mungkin bisa dengan cara yang berbeda. Mohon izin silakan Bib. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Fadli. Artinya cara mengqadha sholat. Contoh misalnya, prakteknya orang ketiduran sholat subuh. Bangunnya jam 8 pagi gitu kan. Bangun jam 8 pagi. Boleh nggak sholat duha? Silakan sholat duha pakai kunut. Oh, berarti sholat subuh dong berarti. Artinya qadha sholat subuh kan gitu. Jadi dia qadha sholat subuh. Jadi enggak usah nunggu subuh besoknya. Karena umur enggak bisa ada yang jamin kita sampai subuh besok. Jadi mengqadha sholat itu disegerakan afdol. Bagi yang tidak sengaja. Betul. Bagi yang sengaja wajib mensegerakan mengqadha sholat, membayar sholatnya. Jadi sangat begitu penting. Jadi nggak ada waktu terlarang buat orang yang qadha sholat. Nah, kalau habis asar. Misal habis asar kan waktu terlarang. Seperti Betul. saya katakan tadi. Habis sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh nggak kita sholat asar lagi mengqadha pernah sholat yang kita tinggalkan? Silahkan dan tidak dilarang. Jadi tidak ada waktu terlarang buat mengqadha sholat. Jadi kapan saja waktunya boleh. Di waktu asar boleh nggak kita mengqadha sholat zuhur? Boleh. Oh saya pernah ingat, saya ingatnya pas sholat asar. Ingat oh belum sholat zuhur ini. Silahkan, ada yang mengatakan wajib dia qadha yang utang dulu. Kemudian baru sholat fardu. Ada yang mengatakan silahkan pakai yang punya waktu dulu. Sholat asar dulu. Kemudian dia silahkan qadha sholat zuhurnya. Jadi seperti itu. Para pemirsa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, karena sholat ini sangat penting dan sangat dianjurkan sekali untuk kita melakukan sholat. Kemudian ada yang bertanya juga, boleh atau tidak mengqadha sholat itu dengan berjamaah? Silahkan, misal dia bareng nih, sama-sama lagi ngumpul, subhanallah, lagi tidur bareng misalnya karena anak muda nih, milenial nih begadang main game misalnya, Masya Allah main gamenya kuat, sholatnya nggak kuat. Ya ini yang masalah, gamenya kuat, sholatnya. Main game Masya Allah dari jam 8 malam ada yang sampai 7 jam, 8 jam, 9 jam. Sholat 2 menit, tidur. Masya Allah, nanti mau mati masuk surga Ada lagi. juga yang sholatnya lebih cepat lagi, 1 menit. Iya itu jauh usah dibahas, bahaya nanti. Artinya, jadi subhanallah, jadi kita ini kadang-kadang pengen mengharapkan kasih sayang Allah, tapi haknya Allah kita tidak tunaikan. Allah pernah bilang sama Nabi Allah Daud, ya Daud abligh ilan nas. Wahai Daud, sampaikan sama manusia, cuman banyak minta haknya doang, tapi hak aku tidak ditunaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misal dia oke lah ketiduran nih, kita nggak bahas itu, ketiduran bareng-bareng 5 orang, 6 orang main game ketiduran, bangunnya bareng-bareng jam 8. Nah, silahkan sholat duha pakai kunut tadi bareng-bareng. Boleh. Jadi, sholat subuhnya berjamaah tapi qadhaan, bukan adaan. Dia sudah sholat asar, subhanallah sudah sholat asar, lihat orang ada lagi sholat asar berjamaah. Dia berasa punya hutang sholat asar yang lama. Boleh nggak dia ikut berjamaah dengan orang yang berjamaah tersebut, tapi dia niatnya sholat qadhaan? Boleh, silahkan dia ikut sholat jamaah tersebut, niatnya qadhaan. Bagaimana caranya? Usolli fardal asri arba'a raka'atin qadhaan, yaitu sebagai pengganti. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, Belanda boleh, Inggris boleh, Arab boleh, terserah. Yang penting niatnya di dalam hati, aku niat sholat asar 4 rakaat qadhaan sebagai pengganti yang pernah aku tinggalkan.
karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali orang mengqadha salat. Jadi enggak usahlah kita menjadi mufti atau segala macam sok-sokan yang kita baru misalnya, oh enggak wajib, ini enggak wajib, sudah. Kita bersihkan diri kita. Masya Allah. Waktunya 0 lagi sudah. Waktunya nanti Iya. kita masih ada lagi, Bib. Apa ya? Habis ini ada lagi ntar, Bib. Oh, Gak siap, apa-apa. siap. Kita lanjutin lagi ntar ya. Sebab semangat. Semangat. Gak apa-apa, sekarang kita kasih kesempatan sama Ustadz Syam nih ya. Oke. Tadi Ustadz Syam bilang di dalam peperangan bahwa Rasulullah itu kan pernah katanya melakukan sholat kodok gitu. Dan kita tahu kan Rasulullah ini nggak pernah yang namanya meninggalkan sholat. Nah ada juga orang yang sebagian kecil ya mengatakan ini katanya masih banyak perdebatan nih. Masalah kodok ini walaupun hanya sebagian kecil, tapi kan kadang-kadang kecil-kecil ini kadang-kadang bikin kita kesandung gitu loh. Batu kecil yang bikin kita kesandung, batu gede kan bikin kita nabrak, beda lagi ceritanya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, tafadhol biar kita semua semakin paham nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendiri salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nafi' dari Abu Ubaidah bin Abdullah telah berkata, Abdullah radhiyallahu anhum, sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa mengerjakan 4 salat ketika perang Khandaq yang tadi kita jelaskan disebutkan dalam sebuah riwayat, hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan kemudian iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur, kemudian iqamah lagi, mengerjakan salat asar lagi, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat maghrib dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat isya. Kemudian ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Berarti ada 4 salat yang diqadha oleh Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq. Kalau mau ngikut daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau mau ngikut ya teman-teman, tapi jangan mengatakan bahwa qadha salat itu adalah sunnah Rasul. Jadi Rasul itu cuma sekali doang gitu. Jadi jangan, oh ini kan sunnah, ngapain kok qadha salat? Ini kan sunnah Rasul Ustaz. Rasul pernah melakukannya, memang pernah melakukannya, tapi enggak setiap hari gitu. Jadi jangan jadi alasan. Dan juga Rasul kalau mengqadha salat itu ada yang unik di sini. Rasulullah memerintahkan untuk azan. Jadi kalau misalnya ada yang ketiduran ya, ada ketiduran misalnya main game tadi bareng-bareng main game, 2 orang atau 3 orang bangunnya jam 10 pagi langsung minta tolong 1 orang, 1 orang kumandangkan azan subuh. Azan apa? Nah, azan subuh. Jadi pakai as-salatu khairum minan naum ya, jam 10 pagi itu tetap sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beristirahat bersama dengan para sahabat, bersama dengan sahabat Bilal radhiyallahu anhu warda, ketika itu sudah malam, sudah larut malam, sekitar jam 2 malam lah. Jam 2 malam, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, saya ini capek, saya mau beristirahat tapi saya takut ketiduran, nanti kita bablas nggak sholat subuh. Kata Bilal, tenang aja ya Rasulullah, saya yang bangunkan engkau. Tenang aja ya Rasulullah, saya yang akan bangunkan engkau. Maka apa yang terjadi? Rasulullah pun tertidur. Benar ya Bilal ya, kau yang bangunin? Ya benar ya Rasulullah, setiap hari juga saya yang bangunin engkau. Akhirnya Rasulullah SAW pun tertidur. Apa yang terjadi? Rasulullah terbangun, ternyata sudah terik matahari sekitar jam 8 pagi. Maka Rasulullah yang membangunkan Bilal radhiyallahu an. Rasulullah SAW bangunkan Bilal, katanya mau bangunin. Apa jawaban Bilal? Apa yang kau rasakan juga kurasakan ya Rasulullah. Jadi nimpalin ke Rasulullah SAW. Kalau kau ngantuk berarti saya juga ngantuk gitu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW meminta untuk Bilal mengumandangkan azan, lalu mereka sholat dalam keadaan sudah lewat waktu subuh. Berarti qadha. Kenapa? Karena orang yang ketiduran itu adalah segera untuk membayar sholatnya atau mengqadha sholatnya. Namun ini bukan berarti menjadi dalil bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Pernah dilakukan Rasulullah SAW, namun tidak sering. Hanya 2 kali yang kami dapatkan. Ada lagi Rasulullah SAW mengqadha sholat itu qadha sholat tahajud. Ya, karena bagi umatnya sholat tahajud itu adalah sunnah. Tapi bagi baginda Nabi SAW, sholat tahajud itu adalah yang namanya mewajibkan bagi dirinya sendiri. Namun tidak bagi umat beliau. Jadi Rasulullah SAW pernah juga mengqadha yang namanya sholat tahajudnya yang tertinggal di malam hari. Maka dari itu teman-teman jamaah milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang masih meremehkan sholat, yang masih yang namanya tidak mementingkan sholatnya, maka mulai hari ini ketika kita sudah mulai belajar, maka mari kita hitung-hitung berapa kali pada saat dahulu kita malas untuk melaksanakan sholat, berapa kali kita meremehkan yang namanya sholat tersebut, maka jangan diulangi lagi. Dan kalau kita sudah mengingat-ingat, Ustaz lupa hitungannya berapa, udah yakinkan aja dulu, yakinkan kira-kira 3 tahun saya nggak sholat, udah yakin 3 tahun,
Jangan ragu lagi, yakin aja 3 tahun. Kalau sudah yakin 3 tahun, maka ganti sholatnya selama 3 tahun tersebut. Ustadz, kalau misalnya saya udah ganti ternyata di tahun kedua saya meninggal dunia, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah melihat usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak diberikan beban kecuali kesanggupannya, dan seseorang akan dimintai atas kesanggupannya, dimintai pertanggungjawaban atas kesanggupannya. Mari kita jangan lagi untuk meremehkan sholat kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz Syah atas Sama-sama, Ustaz penjelasannya. Dwi. Ya.